Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandino Ramadan, mahasiswa UNP semester 1 tahun 2022. Di video ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi pengantar bisnis dengan topik internasional bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua Salsabila, yang ketiga Resti Kantila. Baiklah, sekian pembukaan dari saya. Langsung saja kita bahas materinya. International Business. Baiklah, saya Salsabila sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional dikemukakan oleh dua orang ahli. Yang pertama, Ball dan Wandel. Menurut Ball dan Wandel, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi tersebut tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan luar negeri saja, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang seperti pariwisata, transportasi, perbankan, periklanan, perdagangan besar, perdagangan enceran, konstruksi, dan komunikasi massa. Yang kedua, John D. Daniels. Menurut John D. Daniels, bisnis internasional adalah segala kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Baik, saya Resti Kantila akan menjelaskan tipe-tipe bisnis internasional. 1. Foreign trade atau perdagangan luar negeri merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Aktivitas bisnisnya identik dengan aktivitas ekspor, impor, dan objek barang yang sering digunakan adalah barang yang wujudnya terlihat dan komoditas. Yang kedua ada trade in service, ialah kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya tidak terlihat atau tangible goods. Objek bisa berupa asuransi, jasa perbankan, jasa perhotelan, dan jasa konsultan. Yang ketiga ada portfolio investment, adalah kegiatan bisnis internasional yang berupa investasi keuangan di negara lain. Biasanya negara investor memberikannya dalam bentuk modal atau hutang kepada negara lain yang membutuhkan. Yang keempat ada direct investment, adalah kegiatan bisnis internasional di mana suatu negara atau pihak asing merupakan penanaman modal secara langsung untuk proyek di suatu negara dengan tingkat pengawasan yang bervariasi. Tingkat pengawasannya mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagian. Baiklah, selanjutnya alasan pentingnya bisnis internasional. Ada beberapa alasan pentingnya berbisnis internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam di setiap negara. Tidak semua negara di dunia memiliki sumber daya alam yang sama. Kalaupun ada yang sama, maka dipastikan kuantitasnya berbeda. Sementara, kebutuhan akan jenis sumber daya alam di berbagai negara kurang lebih sama, karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, karena adanya kebutuhan antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga lahirlah sistem bisnis internasional lewat kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam regulasi kerjasama antar negara. Alasan yang kedua yaitu menghemat biaya produksi. Perlombaan menguasai teknologi oleh tiap-tiap negara menyebabkan kemampuan produksi bahan baku dan komponen tertentu di tiap-tiap negara juga berbeda-beda. Ada negara yang mampu menghasilkan dalam jumlah banyak dan ada yang bahkan tidak mampu sama sekali. Dan pastinya akan sangat mahal sekali biaya produksinya jika negara yang belum memiliki kemampuan produksi tersebut memaksakan kondisinya. Untuk itu, lewat hubungan bisnis internasional memungkinkan tiap negara saling melakukan transaksi. Misalnya, negara A mampu menyiapkan bahan baku dengan harga terjangkau, lalu negara B membeli bahan baku dari negara A untuk menekan biaya produksi sehingga harga jual barang yang dihasilkan juga masih relatif terjangkau oleh calon konsumen. Alasan ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Poin ini merupakan penegasan dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya tidak semua negara mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhan dalam negerinya.
Untuk itu, ada yang namanya aktivitas bisnis internasional yang mewadahi transaksi dan interaksi bisnis antar negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara bisa memenuhi kebutuhan nasional dengan membelinya dari negara lain. Alasan yang keempat, meningkatkan pemasukan negara. Bagi negara pengekspor, aktivitas bisnis internasional merupakan senjata utama dalam meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan yang bisa diperoleh dari aktivitas ekspor bukan hanya berasal dari harga jual komoditi, tetapi juga dari nilai pajak barang, hasil ekspor, dan impor tersebut. Alasan yang terakhir, alasan kelima, memperluas pasar. Keinginan memperoleh pasar yang lebih luas juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi terjadinya perdagangan internasional. Tentunya, semakin luas jangkauan pasar, akan semakin besar pula potensi keuntungan yang didapatkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.